Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali pagi ini untuk beribadah ya, memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, bolehkah kita boleh berdiri dulu dan memberi salam kepada rekan-rekan di samping kiri dan samping kanan, atau sejauh mana bisa menjangkau ya, silahkan. Tidak ada batasan. Sambil kalau ada yang mau maju ke depan, mau lebih dekat ke depan, silahkan juga ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Selamat datang juga khususnya bagi kalau ada yang baru pulang dari liburan mungkin ya. Berlibur dan kembali lagi bersama-sama di Manado. Bapak Ibu, saudara-saudari, untuk ibadah kita hari ini, untuk lagu-lagu yang akan kita nyanyikan, sebagian besar dari kita sudah pernah menyanyikannya. Untuk lagu nanti yang terakhir, lagu respon itu melodinya sama juga dengan lagu pujian pengagungan di awal ya, Hai Mari Sembah. Dan untuk beberapa lagu yang lain, sebagian besar kita sudah pernah menyanyikannya. Ya Bapak Ibu, jadi sekali lagi mari bersama-sama kita menikmati berkat Tuhan lewat persekutuan di pagi hari ini. Biar kiranya ketika kita boleh hadir saat ini, kita menyadari sungguh bahwa Allah lah yang oleh anugerahnya memanggil kita beribadah bersama. Biar kiranya kita boleh menikmati persekutuan bersama Tuhan, bersama juga dengan umatnya pagi ini. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat diundang berdiri. Karena dialah kita ada, dipanggil sebagai umat pilihannya. Mari memuji dan mengagungkan Allah kita. Mazmur 106 ayat 1 dan 2 dan ayat 47 dan 48. Kita akan ucapkan bersama-sama sebagai panggilan beribadah. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Selamatkanlah kami ya Tuhan, Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan biarlah seluruh umat mengatakan, Amin. Haleluya. Mari bernyanyi bersama, Hai Mari Sembah. Perisai umatnya yang Maha Esa.
Tuhan Allah kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah perisai bagi umat-Mu. Kami yang lemah dan tak berdaya, tetapi kasih setia-Mu berlimpah bagi kami. Kami memuji dan menyembah-Mu ya Allah. Kami menaikkan syukur atas kasih setia-Mu, juga atas keadilan-Mu bagi seluruh umat-Mu. Lewat persekutuan ibadah hari ini, hanya nama-Mu lah yang kami puji dan sembah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pengantara kami yang agung, yang telah mengajar kami berdoa, demikian. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan memanggil umatnya kepada iman dan pertobatan. Kita akan mengucapkan pengakuan iman komunal dari Katekismus Heidelberg bagian kedua, kelepasan manusia. Apa arti perkataan ini? Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, bahwa Allah yang kekal itu, yang tetap tinggal sejati dan kekal, telah mengenakan tabiat manusia sejati dari daging dan darah anak darah Maria oleh karya Roh Kudus, supaya dia juga menjadi keturunan Daud yang sejati, yang dalam segala hal serupa dengan saudara-saudaranya, terkecuali dalam hal dosa. Apa manfaat yang saudara peroleh dari kenyataan bahwa Kristus telah dikandung secara suci dan lahir? Dia adalah pengantara kita, dan karena ketidakberdosaan dan kesuciannya yang sempurna, maka di hadapan Allah dia menutupi dosaku yang telah kusandang sejak aku dikandung dan dilahirkan. Jemaat Tuhan, dari pengakuan komunal ini, kita boleh kembali diingatkan dan belajar bahwa Yesus telah sungguh-sungguh menjadi manusia, dilahirkan dari manusia, dari Maria, namun tanpa ayah manusia, tidak membawa dosa turunan. Ia adalah Allah yang kelahirannya adalah oleh karya Roh Kudus. Kita semua lahir dan mewarisi dosa sejak dalam kandungan. Tetapi Kristus lahir menjadi manusia, tapi tidak mewarisi dosa ini, karena ia dilahirkan oleh karena Allah. Ia menjadi Yesus yang sungguh-sungguh manusia untuk secara sempurna mewakili kita di hadapan Allah, menjadi pengantara kita sebagai manusia yang sejati tanpa cacat dan celah, yang menggantikan kita menerima penghukuman atas dosa seluruh manusia. Siapakah di antara kita yang tidak berdosa, yang tidak membutuhkan pengampunan daripadanya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, pujian yang akan kita nyanyikan ini menunjukkan siapa kita, tetapi syukur akan besarnya kasih setia Allah, rahmat-Nya yang telah diberikannya bagi kita. Ku sesal akan diriku. Menolakkan
Jemaat Tuhan, mari bersama-sama mengucapkan pengakuan dosa komunal. Allah yang Maha Kudus, inilah kami umat-Mu mengakui ketidaklayakan dan dosa-dosa kami. Kami mengaku sebagai umat yang telah ditebus. Kami masih gagal di dalam menghormati Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami masih mengandalkan hikmat dan kekuatan kami dari bersandar pada kebenaran Kristus dan hikmat serta kekuatan Roh Kudus. Dalam menjalani keseharian kami, ada kalanya kami memandang ringan derajat Kristus yang telah dilalui demi menebus kami yang berdosa. Kami lupa untuk mensyukuri pengorbanan Kristus dan kami berusaha melalui perkataan yang sia-sia, keinginan yang egois, dan berbagai perbuatan yang tidak kudus. Bukannya memikul salib dan mengikuti Kristus, kami masih terlena untuk mencari kesenangan dunia ini. Ampunilah dan tolonglah kami atas dosa-dosa umat-Mu ini, dan berbelas kasihanlah juga kepada kami atas dosa-dosa pribadi yang kami akui di hadapan-Mu. Selanjutnya, mari secara pribadi kita datang pada Tuhan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Inilah pengakuan kami ya Yesus, Juru Selamat, penebus dosa kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidaklah sia-sia setiap pengakuan yang kita sampaikan. Ketika kita datang kepadanya, kita menerima pengampunannya, jaminan yang diberikan oleh Allah kita. Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Puji Tuhan. Saat ini kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita berdoa untuk 3 pokok doa. Kita akan mendoakan gereja Tuhan, seluruh umat Tuhan yang dalam masa-masa ini masuk dalam perenungan dan penghayatan Minggu Sengsara menjelang Paskah. Kita berdoa agar Tuhan menganugerahkan setiap umatnya dengan pemahaman yang semakin mendalam akan karya penebusannya. Kita berdoa agar di masa-masa ini gereja tidak terjebak pada kegiatan seremonial belaka. Kita juga berdoa dalam masa-masa ini, khususnya di Christ Chapel Manado, kita akan diberkati lewat seri khotbah The Songs of the Servant. Hari ini, di masa-masa ini kita juga berdoa bersama-sama agar kita boleh diberkati lewat perenungan firman sepanjang bulan April ini. Terakhir, kita juga akan bersama-sama berdoa untuk hukum di Indonesia. Kita berdoa agar Tuhan campur tangan, Tuhan kiranya menolong pemerintah, juga setiap anak-anak Tuhan di instansi yang diberikan tanggung jawab sebagai hakim, sebagai jaksa, untuk boleh menegakkan hukum, diberi hikmat, boleh menjadi kesaksian di lingkungan
di mana Tuhan menempatkan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan kembali boleh masuk dalam perenungan dan penghayatan Minggu Sengsara Tuhan menjelang Paskah, ketika kami secara kalender gereja masuk dalam kesempatan ini Tuhan, kami berdoa. Ada begitu banyak kesempatan yang akan Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Biar kiranya dalam masa-masa kami masuki Minggu Sengsara, mempersiapkan diri menjelang merayakan Paskah ini Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh dihantar Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Boleh ada waktu untuk kami sungguh-sungguh kembali merenungkan. Tidak menganggap masa-masa ini sebagai rutinitas saja Tuhan. Biar kiranya kami memilih untuk meluangkan waktu semakin dekat kepada Tuhan. Menyadari betapa besarnya anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Ketika kami memasuki minggu-minggu sengsara ini Tuhan, tolong kami, berkati kami. Lewat ibadah, lewat persekutuan pribadi kami dengan Engkau. Gerejamu Tuhan, umatmu boleh dihantar untuk semakin dekat kepada Tuhan. Semakin menghargai, menyadari ketidakberlayakan kami Tuhan. Tetapi anugerah-Mu yang besar ketika Engkau datang mau menderita dan mati bagi kami. Tuhan, kami menyadari di lingkungan sekitar kami ataupun di berbagai tempat akan ada begitu banyak kegiatan yang biasanya dibuat, khususnya di Manado dan sekitarnya juga Tuhan, untuk menyambut Paskah ini. Tapi biar kiranya Tuhan, kami semua gereja Tuhan tidak terjebak hanya pada kegiatan seremonial belaka, sehingga hanya mendapatkan kelelahan, kesibukan saja, tetapi tidak sungguh-sungguh memaknai pesan yang sesungguhnya Tuhan, yang Engkau rindu kami dengarkan. Secara khusus di gereja Christ Chapel Manado Tuhan, kami berdoa, terima kasih untuk kesempatan kami boleh akan mendengarkan khotbah seri Tuhan di Paskah di bulan April ini. Lewat tema-tema yang sudah disiapkan, biar kiranya Tuhan memberkati agar pemberitaan firman-Mu boleh disampaikan dengan baik. Di minggu-minggu sepanjang bulan April ini kami akan mendengarkan khotbah dengan tema The Songs of the Servant. Selama 4 minggu ini Tuhan tolong, biar kayak ini boleh disampaikan, Pak Pendeta William boleh menyampaikan, kami semua juga boleh mendengarkan, mempelajari, merenungkannya Tuhan. Biar kiranya Engkau boleh berbicara bagi kami masing-masing secara pribadi. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu Tuhan, biarlah Engkau menolong pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan untuk boleh sungguh-sungguh menegakkan keadilan di Indonesia. Pemerintah boleh melindungi setiap rakyat, berlaku adil seturut dengan hukum yang berlaku. Biar kiranya bangsa dan negara kami, pemerintah kami boleh menegakkan hukum tanpa tebang pilih. Biar kiranya Tuhan setiap aparat-Mu boleh mengingat bahwa ada Tuhan yang adalah hakim yang adil, yang akan menghukum setiap kejahatan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang ditempatkan di berbagai instansi yang terkait dengan peradilan. Engkau boleh sungguh-sungguh menguatkan mereka, menolong mereka Tuhan, agar mereka boleh menjadi kesaksian. Boleh tetap teguh dengan prinsip kebenaran, dengan iman mereka Tuhan, sehingga lewat itu Engkau boleh dinyatakan, mereka boleh menjadi kesaksian akan Allah yang hidup, hakim yang adil. Biar kiranya lewat itu semua Tuhan, bangsa kami boleh semakin menjaga dan sungguh-sungguh melindungi setiap rakyat. Lewat penegakan hukum yang adil Tuhan, ada berkat-berkat yang boleh ada juga bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, Ibrani 13 ayat 15 sampai 16.
Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari kita memberi persembahan, kita memuji Allah atas kebaikan-Nya. Give thanks. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menaikkan syukur kami kepadamu. Kami bersyukur atas setiap anugerah-Mu, terutama ketika Engkau memberikan anak-Mu menjadi korban penebusan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, juga Engkau yang memelihara kehidupan kami, memberkati kami, sehingga kami juga boleh membawa persembahan sebagai ungkapan syukur atas apa yang Engkau telah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah persembahan ini, agar boleh dipergunakan dengan penuh hikmat Tuhan, untuk pelayanan-Mu bagi gereja-Mu Tuhan, untuk menyatakan Engkau di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Silahkan duduk.
Tuhan membarui umatnya melalui firman. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta William. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan juga adik-adik sekalian. Selamat pagi. Saudara, apa yang Anda pikirkan atau bayangkan ketika mendengar kata hamba Tuhan? Oh, hamba Tuhan itu orang-orang yang melayani di gereja, pendeta, rohaniwan. Ya, biasanya kita kebayang kata hamba Tuhan itu identik dengan orang-orang yang pelayanan di gereja. Dan saudara, setidaknya di Manado ini saya temukan ada kemuliaan atau penghormatan tertentu yang diberikan buat atau dilekatkan pada sosok hamba Tuhan tadi ya. Dan ada satu sosial tertentu, ada benefit sosial tertentu, dan buat orang-orang yang mendapat sebutan itu. Dan saudara, pada dirinya sendiri ya praktik itu tentu nggak salah ya, atau nggak berdosa secara moral ya. Tapi kalau ditilik lebih lanjut ada dua masalahnya. Masalah pertama adalah kalau hamba Tuhan identik dengan orang-orang yang melayani di gereja, maka jadinya mengaburkan kebenaran kalau sebenarnya kita semua adalah hamba Tuhan, adalah pelayan Tuhan. Setiap umat Tuhan, setiap orang yang diselamatkan oleh Tuhan itu adalah hambanya Tuhan, abdinya Tuhan, pelayannya Tuhan tanpa terkecuali. Dan yang kedua saudara, dengan segala kemuliaan dan benefit yang diasosiasikan dengan hamba Tuhan tadi, bisa jadi ternyata menyimpang atau menyeleweng, atau dia sesuai dengan gambaran hamba Tuhan sebagaimana ditunjukkan di dalam Alkitab. Saudara, Yesus Kristus adalah sosok hamba Tuhan yang sejati. Dia datang ke dalam dunia bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan saudara, itu sebabnya kita semua perlu belajar kepada Dia dan belajar dari Dia lagi dan lagi. Dan itu yang akan kita lakukan sepanjang perayaan peringatan Jumat Agung dan juga Paskah selama 4 ibadah ke depan, saudara. Kita akan melihat di dalam 4 khotbah ya, di dalam khotbah hari ini, minggu depan, dan juga di dalam ibadah Jumat Agung dan Paskah, seri khotbah The Songs of the Servant, nyanyian hamba yang ada di dalam kitab Yesaya itu, Yesaya pasal 42, pasal 49, pasal 50 dan juga pasal 53. Dan pada pagi ini kita sama-sama akan melihat nyanyian hamba Tuhan yang pertama dari Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita akan melihat 2 ayat di hari ini, 2 bagian perikop saudara. Yang pertama adalah dari Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, dan nanti dari Matius pasal 12 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Mari sebelum membaca dan menunjukkan firman, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami pada saat ini datang ke hadapan-Mu, kami hendak membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Biar kiranya sabda-Mu terbuka bagi setiap kami, Allah Roh Kudus yang dalam setiap kami bekerja, menerangi, mencelikkan hati pikiran kami, dan berikan kami telinga yang mendengar, dan berikan kami juga kuat kuasa ya Allah untuk menyelaraskan, menyesuaikan hidup kami seluruhnya seturut dengan kebenaran firman-Mu. Pakai juga hamba-Mu dengan segala keterbatasan untuk menguraikan, menyampaikan kebenaran firman dengan jelas, dengan sederhana kepada setiap umat-Mu di tempat ini. Kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita melihat pembacaan firman Tuhan yang pertama dari Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-9.
Dengarkanlah pembicaraan firman Tuhan dari Yesaya 42 ayat 1 sampai 9. Nyanyian hamba Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku padanya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Pulau-pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendiaminya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku, Tuhan, telah memanggil engkau dalam kebenaran, telah memegang tanganmu. Aku telah menjaga engkau dan menjadikan engkau perantara perjanjian bagi umat manusia, terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari penjara, dan orang-orang yang duduk dalam kegelapan dalam rumah tahanan. Aku Tuhan, itulah namaku. Aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Hal-hal yang dahulu diberitahukan sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Yang kedua kita melihat Matius pasal 12 ayat 15 sampai ayat 21. Matius pasal 12 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yesus mengetahui hal itu lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan menyatakan keadilan kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan keadilan itu menang. Padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah firman Tuhan yang tidak bersalah dan tidak akan pernah memimpin kita kepada kesalahan. Bapak Ibu Saudara, Yesaya pasal 42 ini strukturnya cukup jelas. Di dalam ayat 1 sampai 4 kita lihat di sana itu pertama-tama adalah perkataan Allah tentang sang hamba. Nah, nanti di bagian ayat 5 sampai 9 itu perkataan Allah kepada si hamba itu. Nah, pertanyaannya adalah begini Saudara, siapa hamba Allah yang dimaksud di sini? Siapa hamba yang Tuhan bicarakan di sini? Di dalam Alkitab dan juga di dalam kitab Yesaya secara khusus Saudara, bangsa Israel itu berulang kali disebut sebagai hamba Allah. Kita lihat di dalam Yesaya 41 ya, di dalam satu pasal sebelumnya ayat 8 sampai ayat 9. Dikatakan seperti ini, akan tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasih. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jadi saudara, di sini dikatakan Allah menunjuk, memilih Israel sebagai hambanya. Allah memilih Abraham dan keturunannya supaya melalui Abraham dan melalui keturunannya semua kaum di seluruh muka bumi beroleh berkat, seluruh bangsa-bangsa beroleh berkat.
Jadi di dalam Kejadian 12 saudara dan seterusnya, maksud tujuan Allah adalah lewat Abraham, lewat keturunannya, dia boleh menerima berkat sekaligus menjadi saluran berkat. Jadi both become the recipients and also instruments of the blessing. Tetapi saudara, Israel sebagai hamba Allah ternyata gagal menjalani dan menghidupi maksud tujuan Allah itu. Ketimbang menunjukkan dan memperkenalkan Allah, mereka malah ikut-ikutan berpaling kepada ilah-ilah, kepada berhala. Di dalam Yesaya pasal 42 saudara, kalau kita baca lanjutannya dalam ayat 18, Tuhan menyoroti kegagalan dari hambanya. Dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain hambaku dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku, buta seperti hamba Tuhan? Jadi Israel ketimbang mencelikkan, menerangi, menjadi berkat, justru mereka turut di dalam kebutaan. Mereka gagal, mereka jatuh ke dalam penyembahan berhala, mereka berpaling dari Allah yang benar kepada ilah-ilah. Dan itu sebabnya saudara, kegagalan itu berakhir dengan pembuangan. Mereka dijajah oleh bangsa asing. Dan di dalam keadaan seperti itu Allah menunjukkan hambanya, the true Israel itu saudara. Seorang yang berasal dari Israel, tetapi yang akan melayani seluruh Israel, bahkan seluruh bangsa. Ini akan kita lihat di dalam minggu yang akan datang, ya, di dalam Yesaya pasal 49, satu orang yang berasal dari Israel, tetapi justru melayani seluruh Israel, the true Israel itu, Israel yang sejati. Dan di dalam Yesaya pasal 42 ini saudara, ketika Tuhan berkata, lihatlah hambaku, lihatlah itu hambaku. Ini di dalam konteksnya sebenarnya sedang menunjukkan ya kegagalan bangsa Israel dan juga menentang berhala-berhala yang kosong itu. Saudara, kalau kita lihat di dalam di dalam ayat sebelumnya, di dalam, boleh next ya? Ya. Saudara, di dalam bahasa Indonesia nggak tahu jelas Alkitab kita. Ya, di dalam ayat pasal 41, ayat 24 dan juga ayat 29 sebenarnya itu kata yang sama. Ya, dipakai oleh Yesaya di sana. Kata behold itu. Ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sesungguhnya. Di dalam ayat 24 Tuhan sedang menentang berhala-berhala dan dia katakan, behold, kamu seperti tidak ada. Lihatlah, kamu seperti enggak ada. Perbuatanmu itu hampa. Orang yang memilih kamu itu sungguh menjijikkan. Dia bicara tentang ilah-ilah, berhala-berhala itu kagak ada gitu. Kemudian ayat 29, lihatlah, semua mereka seperti tidak ada. Perbuatan-perbuatan mereka hampa, patung-patung tuangan mereka angin kosong. Ada ruah di situ muncul saudara. Jadi Tuhan sedang menentang ilah-ilah, Tuhan sedang menentang berhala-berhala. Dia katakan, lihatlah berhala-berhala itu kosong, lihatlah berhala-berhala itu angin kosong, enggak ada gunanya, meaningless, tidak ada artinya. Dan kemudian di tengah itu semua saudara dia katakan, lihatlah itu hambaku, ini pelayanku, ini abdiku. Dan saudara, rencana Allah adalah mengutus Mesias, juru selamat, hambanya, yang akan melakukan, mengerjakan tugas yang telah dia percayakan buat bangsa Israel tetapi gagal untuk dilakukan. Dan sekarang hambanya itu yang diutus secara spesial, secara khusus akan melayani, akan meladeni, akan memenuhi maksud tujuan Allah itu secara sempurna. Dia adalah hamba yang sejati itu, yang akan melayani maksud tujuan, kemauan sang Tuhan secara sempurna. Dan dia adalah hamba yang unik, yang khusus, yang spesial. Karena pertama-tama saudara, yaitu relasinya dengan sang Tuhan. Boleh next? Dia hamba yang unik. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 1, lihatlah itu hambaku yang kupegang. Ada support Allah, ada kuasa Allah di belakang dia. Ini adalah orang pilihanku. Dia dipilih oleh Allah. Tetapi bukan sekedar dipilih saudara, dia juga beroleh perkenanan dari Allah. Ada afeksi yang spesial dari Allah kepada dirinya.
Saudaraku, seseorang bisa jadi dipilih tetapi tidak diperkenan oleh Allah atau tidak disukai. Ya. Saudara, ketika Anda kerja atau Anda ketika coblos, ya pemimpin bisa jadi memilih, ya sudah sekedar memilih, tapi belum tentu berkenan buat Anda, saudara. Karena Anda memilih di antara 2 yang buruk gitu ya, atau 3 yang buruk, memilih yang kurang buruk gitu. Jadi sebenarnya saya nggak suka-suka banget, tetapi ya sudahlah, apa boleh buat, nggak ada pilihan lain gitu. Ketika Anda kerja atau Anda memiliki pekerja seringkali seperti itu juga, ya sudahlah daripada nggak ada, pilih yang ini aja gitu. Jadi bisa jadi seseorang dipilih tapi tidak diperkenan atau tidak disukai. Tetapi sang hamba di sini dipilih untuk mengerjakan tugas, tapi sekaligus adalah orang kesayangan milik Allah. He is the man for the job, but also man for God himself. Dan saudara, kepadanya Allah menaruh rohnya itu, ruahnya itu, God's Spirit itu. Kehadiran Tuhan memenuhinya. Dan saudara, siapa yang dikatakan di sini oleh Yesaya? Kalau kita membaca kepada kitab Matius yang ratusan tahun kemudian itu digenapi di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dia yang adalah pilihan, dia yang adalah diperkenan oleh Allah. Ketika Kristus telah dibaptis, langit terbuka. Dan kemudian roh Allah turun ke atasnya dalam wujud burung merpati. Dan Tuhan Allah berfirman, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan saudara, di dalam sepanjang pelayanan Kristus, dia melayani di dalam kepenuhan roh Allah. Dia dikandung oleh karena kuasa daripada Roh Kudus. Dia ketika dibaptis, Roh Kudus turun ke atasnya. Ketika dia memulai pelayanannya, dia mengatakan roh Tuhan ada padaku. Dan dia mengerjakan seluruh pelayanannya bahkan sampai naik ke atas kayu salib oleh karena kuat kuasa daripada roh Allah itu. Dan bahkan saudara, dia bangkit karena kuat kuasa daripada roh Allah. Jadi saudara, di dalam seluruh pelayanan Kristus, dia dipenuhi oleh roh Allah itu. Dan saudara, dia hamba yang unik, spesial, khusus, bukan hanya karena relasinya dengan Allah, tetapi juga karena tugasnya, karena misinya, karena apa yang harus dia kerjakan. Saudara, di dalam ayat berikutnya dikatakan di sana, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Saudara, kata hukum di sini, ya saya sengaja tulis di sana mispat, di dalam bahasa aslinya itu agak susah diterjemahkan. Kalau Anda perhatikan dalam bahasa Inggris terjemahkannya sebagai justice. Ya, di dalam Matius pasal 12 ketika Matius mengungkapkan Kristus sebagai penggenapan dari nubuatan Yesaya ini, di situ terjemahkannya kata keadilan. Ya, nah, karena kata mispat ini memang artinya itu cukup luas, saudara. Ya. Ketika kita bicara tentang hukum, langsung kita pikirnya adalah nggak boleh langgar lampu merah, ya. Terus kalau hijau baru jalan gitu. Atau misalnya ada yang salah harus kemudian diciduk, diadili, ditangkap, masukin penjara, itu hukum, ya, ditegakkan. Nah, jadi saudara, itu tentu ya salah pada dirinya sendiri, tetapi sangat terbatas. Karena hukum ada yang sifatnya itu retributif, ada yang sifatnya itu menghukum, ya, ketika kesalahan harus kemudian dihukum, tapi ada yang sifatnya restoratif, ya, ketika tatanan dibereskan, dibenahi. Tapi saudara, ketika bicara tentang mispat di sini, itu bicara memang sangat luas. Karena artinya adalah ada satu rancangan, ada satu rencana yang kemudian ditegakkan atau dipenuhi. Di dalam Keluaran pasal 26 ayat 30, boleh next. Di dalam bagian itu saudara, ketika Tuhan memanggil Musa, ya, dan kemudian dia tunjukkan segala rancangan mengenai bait suci itu, kemah suci itu, maaf. Dan kemudian dikatakan seperti ini, kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu, perintah Tuhan. Dan menarik saudara, ya, according to the plan, according to the pattern, itu akar katanya dari kata mispat itu. Dan saudara, Tuhan ketika menunjukkan
rancangan mengenai kemah itu kan memang ada hukum-hukumnya. Harus pakai kain ini, harus ukurannya segini, harus kemudian dijahit seperti ini gitu. Itu kan hukum saudara, tanda kutip tertentu ya. Ada aturan-aturan hukum tertentu saudara. Tetapi menunjukkan di sana itu artinya luas sekali. Bukan sekedar enggak boleh ini, enggak boleh itu saudara. Tapi rancangan, ada sebuah rancangan, pattern, pola yang Allah berikan. Dan itulah mispat itu saudara. Ketika keluar dari itu dikatakanlah itu melanggar. Dikatakan tidak adil, unjust saudara, tidak adil. Dan saudara, ketika Allah memberikan hukumnya, ya kalau kita mengingat 10 perintah Allah itu, ya jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya sangat relevan dengan apa yang di sini dikatakan di dalam Yesaya. Ketika Israel berpaling kepada ilah-ilah, kepada berhala-berhala, baha-bahala yang kosong itu, tetapi di sini lihatlah hambaku itu, dia akan menegakkan mispatku itu, bahwa rancanganku adalah tidak ada Allah lain selain aku yang bisa memberikan sukacita, memberikan kepuasan, memberikan kenikmatan yang sejati, yang kekal, yang abadi itu, yang tertinggi itu. Dan itu yang menjadi rancangan Allah dari kekekalan sampai kekekalan saudara. Ketika dia menciptakan, menjadikan langit bumi dan segala isinya, menjadikan manusia, tujuannya adalah agar manusia ciptaan boleh mencicipi, boleh mengalami, boleh melihat kemuliaan dia, mengenal dia sebagai Allah yang sejati, dan mengalami kepuasan di dalam Allah itu. Tetapi manusia berpaling daripada Allah, keluar daripada mispat Allah itu. Dan itu sebabnya Kristus perlu datang untuk menegakkan sekali lagi mispat itu, menegakkan hukum itu, menegakkan keadilan itu. Dan saudara, ketika Kristus melakukannya, melayani justice itu, dia akan melakukannya di Damai 2 dikatakan, ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Loh, bukankah Kristus ketika berkhotbah itu sampai 5.000 orang bahkan lebih boleh mendengar? Berarti suaranya itu kencang sekali, maskulin sekali saudara. Ya, di zaman ketika nggak ada mic, nggak ada pengeras suara. Lalu apa maksudnya? Tidak akan berteriak menyaringkan suara di sini. Maksudnya adalah Kristus ketika melakukan segala pelayanannya bukanlah untuk mempromosikan dirinya, untuk meninggikan dirinya, untuk mengiklankan dirinya. Saudara, betapa berbeda semangat Kristus, semangat sang hamba dengan semangat hamba-hamba pada hari ini. Ketika saya dan istri keliling, ya, kita seringkali komentar begitu lihat baliho ya. Ini kenapa pelayan atau hamba kemudian dimunculin semua mukanya ya gitu. Kadang-kadang saudara kita memakai pelayanan sebagai ajang untuk promosi diri, untuk memperkenalkan diri, sebagai batu loncatan untuk sesuatu yang lain mungkin. Tapi berbeda sekali dengan sang hamba yang sejati itu. Dia tidak menyaringkan suaranya, dia tidak akan berteriak atau memperdengarkan suaranya di jalan. Tidak mengejar kepentingan dirinya. Melayani dalam kerendahan hati saudara. Kristus ketika memulai pelayanannya usia 30 tahun. Kemana dia selama 30 tahun yang sebelumnya saudara? Dia melayani cuma 3,5 tahun, setelah itu berakhir mati di kayu salib dan bangkit setelah itu. Tapi di mana 30 tahun yang lainnya ini? Ya, cuma dicatat sekali pergi ke Bait Allah umur 12 tahun. Tapi 30 tahun itu diem saudara, silent, tenang, hening. Kristus tidak petantang petenteng, tidak kemudian mengagung-agungkan dirinya. Dia melayani sebagai sang hamba yang melayani mispatnya Allah, menegakkan mispatnya Allah itu, rancangan Allah itu, tanpa meninggikan dirinya sendiri. Dan yang kedua saudaraku, Kristus dikatakan di sini dia akan mengasihi, memperhatikan mereka yang rapuh, mereka yang lemah, mereka yang tidak berdaya.
Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan setia ia akan menyatakan mispat Allah. Saudaraku, bulu yang terkulai itu, boleh next ya. Nah itu adalah seperti tanaman gandum saudara ya, kadang-kadang ada yang patah. Dan kalau dia patah ya sudah, mungkin nggak berkembang atau perkembangannya itu kurang bagus. Dan biasanya saudara yang udah nggak ada gunanya. Kalau nggak ditolong ya sudah, dia akan mungkin layu atau hasilnya itu nggak sebagus biasanya atau bahkan nggak ada hasilnya gitu. Dan saudaraku, seorang petani yang baik itu yang nggak akan ngurusin yang patah-patah begini, karena masa satu-satu perlu dibetulin lagi gitu, ya toh? Terlalu banyak saudara. Dan bisa ketika lewat itu ya pematang tahu-tahu ada yang patah gitu. Nggak ada petani yang terlalu rajin gitu ya, dibetulin satu-satu, diikat lagi, dikasih lidi gitu. Nggak ada saudara. Jadi ini adalah gambaran bahwa memang hal-hal yang sudah rusak sedemikian rupa sehingga ya sudah lebih baik dibuang gitu. Nggak ada gunanya, bahkan habisin waktu kalau mau diberesin gitu atau dibenahi. Dan gambaran mengenai sumbu yang pudar itu ada bicara tentang pelita pada hari itu. Ya ketika minyak sudah mulai habis, maka yang terbakar itu si sumbunya. Dan biasanya saudara paling gampang itu ya sudahlah ditiup habis saja, sumbunya dicabut, ganti yang baru, kasih minyak yang baru gitu, sehingga bisa menyala lagi. Jadi saudara itu yang biasanya dilakukan ya. Ketika minyak udah habis, sumbu mulai terbakar, maka matiin aja sumbunya ya, dipotong dan kemudian tambahin minyak dan seterusnya. Dan ini adalah satu gambaran orang-orang yang secara spiritual, secara fisikal lemah. Orang-orang yang sakit saudara, baik secara fisik maupun secara rohani. Orang-orang yang berdosa. Dan betapa berbeda saudaraku ini dengan prinsip dunia ini. Prinsip dunia adalah yang lemah ya sudah tersingkir, yang tidak berdaya ya sudah biarin. Tetapi Kristus dia justru tidak membiarkan yang lemah, tidak berdaya, yang rapuh itu. Dia justru melayani dan mengasihi yang rapuh, yang lemah. Orang-orang yang cacat secara rohani, orang-orang yang rusak, orang-orang yang terluka, itu yang dia layani saudara. Saudaraku, bayangkan bagaimana sumbu yang patah, bulu yang patah dan sumbu yang pudar dilayani oleh Kristus selama dia dalam dunia. Petrus yang sudah menyangkal dia, kemudian Kristus pulihkan. Murid-murid setelah lari meninggalkan dia. Murid-murid yang sepertinya, aduh ini anak-anak yang ujian fail terus gitu ya. Udah diajarin sedemikian rupa masih ribut soal siapa yang terbesar gitu. Udah gitu waktu si guru disalib malah kabur gitu. Bukan nolongin saudara, bukan menemani. Tapi murid-murid yang sama yang kemudian dicari setelah dia bangkit. Atau saudara bayangkan perempuan Samaria di pinggir sumur itu yang sudah bersama-sama dengan sedemikian banyak laki-laki dan dianggap sebagai sampah masyarakat. Tapi Kristus datang bercakap-cakap dengan dia, menawarkan air kehidupan kepada dia. Atau saudara bayangkan Matius, Zakeus, pemungut cukai yang juga terbuang dari masyarakat, dianggap pendosa, pengkhianat bangsa. Tetapi Kristus panggil dan makan bersama-sama dengan mereka. Atau saudara perempuan yang sakit pendarahan bertahun-tahun itu, yang dijauhi oleh banyak orang karena dianggap najis, menularkan kenajisan. Atau perempuan ya di dalam Yohanes pasal 8 itu yang ditemukan berzina dan hampir diamuk masa itu saudara. Kristus dia melihat orang-orang yang bergumul, orang-orang yang gagal, orang-orang yang dibuang saudara.
bulu yang patah, sumbu yang pudar dia cari. Dan dia tidak biarkan saudara. Dia mengasihi mereka. Tidak ada orang yang terlalu berdosa yang tidak diampuni, tidak bisa diampuni. Tidak ada orang yang terlalu gagal yang tidak bisa dipulihkan. Dan saudara, ketika Kristus sang hamba datang ke dalam dunia, dia melihat kita semua. Dia bukan melihat kegagalan kita, kehancuran kita, kerusakan kita, tapi dia memberikan saudara pemulihan di dalam melalui dirinya. Dia bisa mengubahkan Petrus yang goyah itu menjadi batu karang. Dia juga bisa mengubahkan Anda dan saya, buluh yang patah dan sumbu yang pudar itu. Yang ketiga saudaraku, Kristus dia melayani keadilan. Kristus dia mengasihi mereka yang lemah dan rapuh itu. Dan yang ketiga, Kristus dia sendiri bertahan meskipun mengalami derita dan kesusahan ketika menegakkan keadilan itu, menegakkan mispat itu saudaraku. He will persevere in serving justice. Boleh next? Saudara, bagaimana mungkin Kristus bisa melayani bulu yang patah terkulai dan juga sumbu yang pudar nyalanya itu? Karena ia sendiri mengalami segala tentangan itu, segala hal yang menjatuhkan itu saudara, yang begitu merusakkan itu saudara. Tapi dikatakan di ayat 4, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Dia adalah sang hamba yang akan terus bertahan di dalam menegakkan mispat, rancangan Allah itu, agar umat Allah melihat dan mengalami Allah sebagai yang satu-satunya yang sejati itu, dan mengalami kenikmatan, kelepasan, kebebasan, keadilan, kepuasan di dalam dan melalui dirinya, dan hanya di dalam Dia. Dan itu yang disebut sebagai kerajaan Allah itu, bukan saudaraku? Yaitu ketika kehendak Allah jadi di bumi seperti di surga. Ketika mispat Allah, rancangan Allah jadi di bumi seperti di surga. Itulah kerajaan Allah saudara, yang terus kita nanti-nantikan dan nikmati saat ini. Ya, sudah kita nikmati, tapi belum kita nikmati di dalam kesempurnaannya. Dan saudara, di dalam bagian yang berikutnya, di sana kita lihat perkataan Allah tentang sang hamba. Apa yang Tuhan katakan tentang hambanya itu? Saudara, di dalam ayat 5 sampai ayat 9, ini bagian yang distrukturkan seperti sandwich. Kita mungkin kurang makan sandwich ya, makannya itu martabak saudara. Ya. Jadi ada kulit bagian atasnya, ada kulit bagian bawahnya, terus ada isinya. Dan kulitnya itu adalah pernyataan Tuhan tentang dirinya, untuk menekankan bahwa Dia adalah Tuhan yang sejati dan satu-satunya itu. Yang di dalam ayat 5 Dia menekankan Dia adalah pencipta dan pemberi kehidupan itu. Aku Tuhan Allah yang menciptakan langit, yang membentangkannya, yang menghamparkan bumi, yang memberikan nafas dan nyawa. Jadi saudara, Dia adalah creator itu. Dia adalah pencipta segalanya, memberi kehidupan. Dan kemudian bagian kulit bawahnya saudara, ayat 8 sampai ayat 9 juga menekankan tentang keunikan dan satu-satunya Allah ini yang sejati itu. Dia adalah pengatur dan pengarah sejarah itu. Aku Tuhan, itulah namaku, aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Hal-hal yang dahulu diberitahukan sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Saudara ingat, ini adalah di dalam konteks polemik Allah dengan ilah-ilah. Ya, di dalam pasal 41 bagian sebelumnya itu, di situ Tuhan sedang menentang para ilah. Ya, di dalam ayat 22 saudara. Pasal 41, coba kita lihat di sana. Biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi. Jadi Tuhan sedang menentang ilah-ilah nih ya, berhala gitu. Coba
Ilah-ilah itu kalau memang dia penguasa segala sesuatu, kalau dia punya kuasa, kasih tahu tuh apa yang akan kejadian. Hal-hal yang dahulu beritahukanlah apa artinya supaya kami memperhatikannya, atau hal-hal yang akan datang kabarkanlah kepada kami supaya kami mengetahui kesudahannya. Ayat 28, sekiranya aku melihat sekeliling tidak ada seorang pun dan tidak ada di antara ilah-ilah itu yang dapat membuat rencana atau yang dapat memberi jawab kalau aku menanyai mereka. Jadi saudara, penekanannya adalah pada kuasa Allah yang memiliki kontrol atas sejarah. Dia mengetahui arti daripada apa yang telah kejadian. Ya, ini maksudnya apa, ini mau dibawa kemana, dan dia juga mengetahui apa yang belum kejadian, saudara. Dia ada pengatur dan pengarah sejarah. Jadi saudara, Allah bukan sekedar menciptakan langit, bumi dan segala isinya lalu biarin, tetapi dia tetap memberikan tuntunannya, ya, pengaturannya, kontrolnya itu atas sejarah. Jadi Allah kita bukan Allah yang deis, saudara. Deis itu anggapan kebanyakan kita pada hari ini. Kita tidak ateisme gitu ya. Kita percaya ada Allah yang menjadikan segala sesuatu, tapi bisa jadi kita enggak meyakini dia mengontrol segala sesuatu, mengontrol jalannya sejarah, mengontrol kejadian-kejadian dunia ini, saudara. Itu deis, saudara. Nah, tetapi di dalam bagian ini dikatakan Allah yang sejati dan satu-satunya itu, dia juga adalah pengatur dan pengarah sejarah. Dan saudara, di dalam dua kulit ini, ya, Tuhan yang sejati, Tuhan yang satu-satunya, Tuhan yang kontra terhadap segala ilah dan berhala itu, ada misi sang hamba. Ada apa yang menjadi tugas sang hamba yang khusus Allah rencanakan, hanya bisa dipenuhi, hanya bisa dilaksanakan secara sempurna oleh sang hamba. Apa yang menjadi misinya, saudara? Yang pertama, dia menjadi perantara perjanjian bagi umat manusia. Perjanjian baru yang akan dimeteraikan oleh darahnya itu, lewat pengorbanannya itu. Dia adalah sang hamba yang memberikan light, memberikan cahaya. Dia akan menjadi terang untuk bangsa-bangsa, membuka mata yang buta itu. Penglihatan bagi mereka yang buta. Dan dia juga memberikan liberty, kelepasan, pembebasan bagi yang tertawan, yang terkungkung, saudaraku. Saudaraku, apakah ketika kita membayangkan ini, adakah kita melihat bahwa, oh, saya orang-orang yang dimaksud di dalam bagian ini? Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, saudara, tapi setidaknya saya seringkali mengalami, Tuhan, sepertinya saya kok susah lepas dari ini. Saya kok sepertinya tertawan, terbelenggu oleh hal ini. Saya sepertinya terkungkung oleh kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini, pikiran-pikiran yang seperti ini. Kristus datang untuk memberikan liberty, saudara, pembebasan atas hal itu. Atau saudara, kita kadang-kala bisa jadi ya tidak buta secara fisik, bisa melihat segalanya. Tapi coba nih, saudaraku, kalau kita berkaca dan melihat ke belakang, seringkali kita gagal dan gagal, bukan melihat pekerjaan Allah, karya Allah, tindakan Allah di belakang segala sesuatu. Kita tidak bisa melihat Allah yang mengatur sejarah, Allah yang merancang dan memberi kehidupan, Allah yang memberikan segala-galanya, memelihara kehidupan. Kita buta, saudara. Saudara, kita bayangkan bagaikan orang-orang yang buta dan terbelenggu itu, yang melayani ilah-ilah, berhala-berhala. Dan gereja Tuhan pada hari ini pun, saudara, bisa jadi demikian. Melayani ilah-ilah yang keliru dan salah itu, bukan Tuhan yang sejati. Hari ini gereja bisa jadi sibuk, setidaknya di barat, saudara, mau mengganti peraturan supaya boleh memberkati yang mau menikah sesama jenis. Atau orang-orang yang sepertinya ya memang gak bisa dibenarkan, tapi
toh mau diberkati di gereja. Alasannya, ya Tuhan aja buluh yang patah tidak buluh yang terkulai tidak dipatahkan, sumbu yang pudar tidak dipadamkan. Ini kan buluh yang terkulai gitu ya, sumbu yang pudar, ya kita harus terima gitu. Tetapi saudara, jangan-jangan itu sebenarnya sedang melayani semangat zaman ini, melayani penerimaan-penerimaan dunia saat ini, bahwa pemikiran-pemikiran Alkitabiah, moralitas Alkitabiah itu adalah hal yang sudah kuno, itu hal yang sudah ditanggalkan, harus direvisi, harus mengalami kemajuan dengan cara menerima tindakan-tindakan tertentu, hal-hal tertentu yang sebenarnya keliru dan salah, ya, transgender, homoseksual dan segala macam. Jadi sebenarnya sedang melayani ilah-ilah dunia pada hari ini. Tapi sebaliknya saudara, ya bisa jadi gereja hari ini tetap benar di dalam pemberitaannya, tetap saleh di dalam apa yang dia ajarkan, ya tidak salah. Tapi ternyata di dalam prakteknya juga keliru saudara. Mungkin tidak mengajarkan tentang homoseksualitas, tidak kemudian meladeni yang trans dan segala macam itu. Tapi saudara, bukankah banyak gereja melayani hari ini mungkin mamon? Atau seperti yang Pak Dalpin khotbahkan minggu lalu, yang dikejar adalah keinginan mata, keinginan daging, dan juga keangkuhan hidup. Itu yang dilayani oleh gereja Tuhan pada hari ini. Saudara, kalau itu yang terjadi, sebenarnya kita sedang ada di dalam kebutaan. Kita sedang menjadi tawanan. Dan kita perlu lagi dan lagi mengalami pelayanan daripada Kristus itu. Agar mata boleh dicelikkan, belenggu boleh dibukakan. Saudaraku, mukjizat terbesar bukanlah ketika Allah itu menjadikan planet dan segala semesta ini. Tapi mukjizat terbesar adalah ketika Allah mengubahkan para penyembah berhala menjadi penyembahnya. Orang-orang yang menyembah dia. Sedemikian dalam diubah. Ya, sedemikian mengalami Kristus, ada di dalam Kristus. Yang melihat dan menilai segala sesuatu di dalam Kristus. Ya, sehingga tidak melekat kepada pemberian-pemberian Allah. Ya, pasangan, anak, harta, jabatan itu ada pemberian-pemberian daripada Allah saudara. Tapi seringkali kita berhalakan ini, kita anggap lebih tinggi daripada Allah. Tetapi orang-orang yang mengalami pelayanan daripada Kristus dan diubahkan oleh itu, hidup di dalam mispatnya Allah itu, maka sedemikian melekat pada Kristus sehingga ini semua dia nggak anggap itu yang paling utama. Bahkan ketika Allah ambil ini semua, mereka tidak kemudian merajuk atau hancur karenanya. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap, dia diadili, ya, dia bersama dengan murid-muridnya. Dan kita mungkin ingat ya kisah itu. Tuhan Yesus dia ambil baskom, kemudian dia mencuci kaki murid-muridnya. Dan pada saat itu saudara, Petrus itu kayak anak sekolahan yang lain kagak berani ngomong, dia doang ya, pokoknya langsung ceplas-ceplos gitu. Tuhan, masakan engkau mau membasuh kakiku, mau cuci kakiku gitu? Itu kan pekerjaannya budak gitu, pekerjaan hamba gitu. Nah kemudian Tuhan Yesus bilang, aku melakukan sesuatu yang engkau belum mengerti hari ini, tapi di kemudian hari engkau baru akan mengerti gitu. Tapi Petrus kemudian bilang, aduh janganlah gitu ya, pokoknya jangan, kau tidak akan pernah membasuh kakiku Tuhan. Dan Tuhan kemudian berkata, kalau aku tidak membasuh engkau, maka engkau tidak memiliki bagian di dalam aku. Baru kemudian dia kaget gitu, ya, waktu dia bicara lagi kepada Tuhan Yesus, ya, bukan dengan semangat kerendahan hati. Aduh kalau gitu ya sudah, basuh kakiku, basuh kepalaku, basuh tanganku, semuanya Tuhan, gitu ya. Semuanya deh gitu ya. Dan saudara, kita nggak tahu sebenarnya apa yang dipikir oleh Petrus ya, tetapi mungkin sebenarnya dia sedang berpikir begini, bahwa Tuhan Yesus yang engkau lakukan itu demikian rendah, nggak boleh itu.
Ya, ini pekerjaan seorang budak, seorang hamba gitu. Maka engkau jangan sekali-sekali, enggak boleh membasuh kakiku gitu. Ya. Dia sepertinya mau bilang bahwa enggak apa-apa engkau jadi rajaku, jadi Tuhanku, jadi Allahku, tapi enggak pernah boleh menjadi hambaku, menjadi pelayanku. Tetapi Kristus datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang seperti aku. Dan kalau kita tidak menerima pelayanannya itu, kita tidak memiliki bagian di dalam Dia, tidak memiliki bagian di dalam kerajaan Allah itu. Dan pada hari ini saudara, perikop yang kita baca menantang kita lagi dan lagi. Apakah kita menerima pelayanan Kristus itu bagi kita, menggantikan kita? Dia yang datang ke dalam dunia menjadi sama seperti kita. Dia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dan dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dan ketika kita menerima saudara pelayanannya itu, menerima agar bahwa Tuhan ini adalah hamba yang telah Engkau siapkan, yang telah Engkau utus untuk menyelamatkan saya, untuk menegakkan mispat-Mu, keadilan-Mu, hukum-Mu, untuk membawaku lagi dan lagi kepada Engkau Allah yang sejati, untuk membawaku meninggalkan segala ilah-ilah berhala-berhalaku, agar aku mencari Engkau Allah yang sejati. Saudara, hanya dengan menerima pelayanan itu lagi dan lagi, barulah kita diperbaharui lagi dan lagi. Dan ketika kita berbagian di dalam kerajaan Allah, di dalam Kristus, di dalam Sang Hamba itu saudara, kita juga pada gilirannya diubahkan dari hari ke hari, semakin serupa dengan Dia, melayani sebagaimana Dia melayani, mencari orang-orang yang seperti buluh yang patah, yang terkulai tadi, yang seperti sumbu yang pudar, untuk melayani mereka lagi dan lagi, memperkenalkan mereka dengan Kristus lagi dan lagi. Mari saudara, pada saat ini kita berdoa, kita mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus, meja perjamuan yang sekali lagi memberitakan kepada kita bahwa Kristus datang ke dalam dunia sebagai Sang Hamba yang memberikan dirinya sebagai roti yang terpecah, anggur yang tercurah, memberikan dirinya sendiri untuk membukakan perjanjian baru bagi setiap kita semua. Mari kita berdoa. Saudara, saya berikan kesempatan bagi kita semua untuk berdoa secara pribadi sebelum saya menutup di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami orang-orang yang jauh daripada Engkau, tidak memiliki relasi dan hati dalam segala dosa kami. Tapi oleh karena pelayanan-Mu, maka kami boleh memiliki satu hubungan, covenant dengan Allah yang sejati itu. Kami boleh mengalami sunat hati, kami boleh mengalami satu relasi, satu persekutuan dengan Allah sejati. Kami bersyukur ya Allah karena orang-orang yang dahulu buta, tidak bisa melihat sama sekali akan hadiran-Mu, akan karya-Mu, akan kasih-Mu, akan cinta-Mu, Kau memulihkan. Kami bersyukur ya Allah karena kami orang-orang yang tertawan,
terkungkung oleh dosa kami, terbelenggu oleh kanannya. Lagi dan lagi dia sanggup lepas dengan kekuatan kami. Tapi Engkau dan pelayanan-Mu melepaskan kami. Kami bersyukur untuk apa yang Kau kerjakan ya Tuhan. Dan kami berdoa biarlah kiranya pada hari ini dan seterusnya Tuhan, ketika berbicara tentang Kristus itu, tentang Engkau dinyatakan lagi, Injil-Mu diberitakan lagi dan lagi, kami boleh diberikan kuat kuasa ya Allah untuk meninggalkan segala berhala kami, berpaling kepada Allah yang sejati dan hidup itu, dan menjalani kehidupan yang bercirikan pengudusan, menyatakan Kristus lagi dan lagi, memberitakan Dia dan lagi. Kami berdoa ya Allah, pada saat ini juga ketika kami bersama-sama menikmati roti dan anggur di meja perjamuan ini, kami sekali lagi mendengar berita tentang Kristus akan lagi dan lagi pada setiap kami. Terima kasih, kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Amin. Kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus dengan lagu Behold the Lamb. Saudara, Tuhan Yesus dalam sebelumnya diserahkan mengambil roti dan mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya sambil berkata, "Ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dan sesudah itu ia mengambil cawan, dan ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu Saudara, Anda yang telah dibaptis dan mengakui iman di hadapan gereja Tuhan dan di hadapan Tuhan dari gereja manapun, Anda untuk bisa berbagian di dalam meja perjamuan pada hari ini. Nanti Bapak Ibu yang siap dan mau menerima perjamuan kudus akan boleh berdiri tempat masing-masing. Nanti petugas akan membagikan dan juga cawan. Setelah menerima, silakan bisa duduk di tempat masing-masing untuk berdiri. Nanti kita akan makan roti dan juga minum secara bersama-sama. The body of our Savior Jesus Christ, taught for you. Bread of life, every drink of His sacrifice as the sign of our bond.
Mari kita berdiri. Tuhan Yesus berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuh. Mari kita menikmati roti ini bersama-sama. Tuhan Yesus berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Mari kita meminum cawan ini bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan boleh sekali lagi berbagian di dalam meja perjamuan di hari ini. Kami sekali lagi mendengar Injil diberitakan, Injil dinyatakan. Kami berdoa kiranya Engkau memberi kekuatan kepada setiap kami lewat pemberitaan Injil itu. Bahwa Kristus mati bagi kami, Kristus telah bangkit untuk memberikan kehidupan baru bagi setiap kami. Sehingga kami pada saat ini berbagian di dalam kerajaan-Mu. Dan kami menantikan agar mispat-Mu, keadilan-Mu, rancangan-Mu agar rencana-Mu semakin nyata dari hari ke hari ini seperti di surga. Dan kami menanti-nantikan ya Tuhan, masa di mana semuanya itu terjadi secara sempurna, yaitu ketika Engkau datang kembali untuk kedua kalinya kelak. Dan berikan kami kekuatan untuk terus berjalan dalam pengharapan itu, untuk menanti-nantikan kedatangan-Mu yang kedua. Kami berdoa mengucap syukur hanya demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan. And so with thankfulness and faith we rise to respond and to remember our call to follow in the steps of Christ as His body here on earth. As we share in His suffering, we proclaim Christ will come again, and will join in the feast of bread around the table of the King. Kita nyanyikan kembali bait keempat. And so with thankfulness and faith we rise to respond and to remember our call to follow in the steps of Christ as His body on earth. As we share in His suffering, we proclaim Christ will come again, and will join in the feast of bread around the table of the King. Jemaat dimohon berdiri.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik semua, marilah kita belajar pada Kristus. Kesetiaannya menjalankan misi, menjadi hamba yang setia. Mari kita boleh belajar menaati keteladanannya. Karena dialah kita boleh menikmati kerajaannya. Mari kita terus menyaksikan dan menyatakan kerajaannya. Kerajaan Allah yang sudah kita nikmati dan akan kita nikmati dalam kesempurnaannya kelak. Kita Allah, the kingdom. The kingdom of God is justice and joy, for Jesus restores what sin would destroy. God's power and glory in Jesus we know, and hereafter the kingdom shall grow. The kingdom of God is mercy and grace. The captives are free, the sinners find place. The outcasts are welcome, God's banquet to share, and hope is awakened in place of despair. The kingdom of God is cherished and joys. Believe the good news, repent and rejoice. God's love for us sinners brought Christ to His cross. But Christ is of judgment for gain or for loss. God's kingdom is now, the give and the goal. In Jesus begun, in heaven made whole. The heirs of the kingdom shall answer His call, and all things cry glory to God all in all. Tuhan mengutus umatnya. Doksologi. Puji Allah sumber berkah, puji Dia hai semua ciptaan, puji Dia hai sang malaikat, puji Bapa, Putra dan Roh. Bapak Ibu Saudara juga adik-adik sekalian, di penghujung ibadah ini Tuhan mutus setiap kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Liturgi ibadah telah selesai, tetapi liturgi ibadah kehidupan baru dimulai. Dan biarlah dimanapun kita berada, kita melayani buluh yang terkulai, sumbu yang pudar itu, mencari orang-orang yang buta, orang-orang yang dan terbelenggu itu, menyatakan dan memperkenalkan Kristus lagi dan lagi. Dan biarlah kita melakukan itu semua dengan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Hamba yang sejati itu. Dia yang berjanji terus menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan terimalah berkat yang daripada Allah. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita mulai hari ini
sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh. Baik, saudara juga adik-adik sekalian, saya menyampaikan beberapa warta. Saya mau mengundang Bapak Ibu, saudara, adik-adik yang sudah sering datang ke CCM, boleh berdiri sebentar. Yang sudah sering ke CCM. Yang sudah pernah, sudah sering ke CCM, boleh berdiri sebentar. Oke, yang tidak berdiri berarti yang baru ya, tolong dilihatin ke kanan, ke kirinya, ada nggak yang nggak berdiri gitu. Berarti itu yang baru. Silakan nanti Bapak Ibu yang terdekat boleh menyambut ya, sebelah kiri saya ya. Anaknya ini ya. Sebelah di sini ada ya. Belakangnya Pak Jo. Oh oke, lagi sakit. Sebelah kanan saya ada? Baik. Oh ada. Ada ya? Oh ya, selamat datang. Ya, selamat datang. Ya, kami menyambut dengan senang hati ya, rekan semua yang baru pertama kali ibadah di CCM. Kalau seandainya belum ada ibadah yang tetap, kami juga mengundang untuk bisa beribadah bersama-sama setiap minggu di Christ Chapel Manado ya, di lantai 6 ini Hotel Ariduta jam 9 pagi. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk kerjasama. Setelah ini kita ada fellowship dewasa diadakan di sini. Kita akan membahas mengenai firman Tuhan ya, yang telah tadi disampaikan. Kalau ada pertanyaan, ada hal yang mau dibagikan, di-sharingkan, nanti bisa disampaikan. Juga ada pertanyaan refleksi yang sudah saya siapkan, akan dikirimkan di grup ya, untuk memandu kita di dalam berdiskusi. Dan kemudian juga ada persekutuan Sunday School, Nursery, dan juga Teens and Youth. Untuk lokasi, silakan bisa mengikuti para guru sekolah minggu dan juga para kambingnya ya, kakak pembimbing. Karena seperti yang saya umumkan minggu lalu, UPH sudah selesai kontraknya ya, jadi saat ini sudah dikembalikan ke Ariduta dan sedang dibereskan. Kita sedang bicara lagi ya bagaimana nanti pemakaian tempat ke depannya. Jadi untuk sementara, jadi untuk nursery, Sunday School, dan juga youth dan teen, silakan bisa ikut guru sekolah minggu dan juga para kakak pembimbingnya ya. Para kambingnya itu diadain di mana, lokasi kelas dan juga persekutuannya. Dan saudara, itu warta lagi, yaitu kita akan adakan lagi di hari Selasa yang akan datang ini. Jadi Bapak Ibu, mari kita bisa bersama-sama mengikuti prayer meeting, berdoa bersama ya. Diadakan lewat link, akan dibagikan di WhatsApp grup dari Christ Chapel Manado, juga grup info. Mari kita bisa, kalau seandainya tidak terburu-buru, ya kita bisa meninggalkan ruangan ini sambil salaman lain, berkenalan, dan Bapak Ibu bisa mengambil minuman ya yang ada di depan. Kalau yang popcorn itu dijual Bapak Ibu ya, punya Ariduta, jadi jangan main ambil ya. Minuman yang disediakan itu silakan bisa diambil. Kalau tidak terburu-buru, bisa ke ruangan ini untuk menikmati fellowship bersama-sama. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. The Kingdom of God. Bait yang kedua, 3, 4.